Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan hadirat Tuhan di dalam ibadah. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah di tempat. Kami berdoa setiap kami Tuhan melawat, memberkati, Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, boleh memberkati setiap kami, oleh karena kami membutuhkan berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Mari masih dengan tetap berdiri, kita memulai ibadah ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan karena kebaikannya di sepanjang hidup kita. Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Sekali katakan I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of my happy, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, voice. You help me to find. I love you, Lord. You have led me to the fire, the darkness night. You have closed my water. Oh, you are the Father. Oh, you is a friend. I will live all the goodness of all my life you have been faithful. All my life you have
memuji, memuliakan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Layakan kami Bapa untuk meremas di dalam ibadah ini Tuhan. Tidak ada motivasi yang tidak benar di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan pujian berkat anak cucu. Istiqlal
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian jaminan mulia. Dalam pujian, melalui pujian ini, kita melihat kebesaran Allah, kasih, kuasa dan karya Allah yang tak terselama. Jaminan mulia yang bagaimana, biarlah boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Jaminan mulia, diberi karena Yesus itu abadi. Aku wariskan Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat yang indah kami boleh berada di bait-Mu yang kudus. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, setiap jemaat-Mu boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu yang menjadi makanan rohani bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari Minggu ini.
Kita bersyukur juga situasi pandemi semakin pulih. Kita berdoa terus supaya keadaan semakin pulih, baik ekonomi, sosial, dan kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 16 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Satu kisah yang indah yang merupakan ditulis pada Injil Lukas pasal yang terakhir, pasal 24. Saudara sekalian, menceritakan tentang 2 orang murid. 2 orang murid ini bukanlah 12 murid yang akan menjadi rasul, ya. Tapi 2 orang murid ini adalah kelompok 70 murid, ya, yang mengikut Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus mempunyai 12 murid, kemudian ada kelompok 70 murid, ada kelompok 120 murid, dan seterusnya. Tapi saya terkesan dengan kata murid, ya. Seharusnya kita semua, tua muda besar kecil, baik yang sebagai hamba Tuhan ataupun jemaat, kita harus menamakan diri kita, menganggap diri kita sebagai seorang murid Yesus. Dengan kata lain, kita belum lulus, kita masih menjadi murid Yesus. Saudara sekalian, banyak orang Kristen yang berpendapat, oh, kalau saya sudah ke gereja, kalau saya sudah ikut kateksasi atau sudah dibaptis, berarti saya sudah menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi orang Kristen yang diberkati dan bahagia. Ternyata jawaban itu belum tepat. Karena pada waktu kita mengikut Tuhan, pada waktu kita dibaptis, itu baru awal kita mengikut Tuhan. Kita masih harus mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan kedua murid ini, Kleopas dan satunya tidak disebutkan namanya, tapi ada yang berpendapat bahwa orang ini atau murid ini adalah si penulis atau Injil Lukas sendiri yang tidak mau menyebutkan namanya. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita melihat kedua murid ini, walaupun
dia sudah mengikut Tuhan Yesus mungkin selama 3 tahun, melihat pekerjaan Tuhan Yesus, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, tetapi dia belum memahami sepenuhnya kebenaran. Dia belum memahami siapa Yesus yang sebenarnya. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat per ayat, di sini dikatakan kedua murid ini berjalan pulang ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak 10 kilometer dari Yerusalem. 7 mil, kurang lebih 10 kilometer, yang berada di sebelah barat Yerusalem. Pada waktu sore itu mereka pulang ke kampung dengan hati yang sedih, dengan hati yang putus asa setelah mereka menyaksikan atau melihat Tuhan Yesus, guru mereka, disalib. Jadi kedua murid ini pulang dengan hati yang sedih, hati yang putus asa, dan sejalan dengan matahari yang terbenam di sebelah barat, maka hati mereka juga seakan-akan tenggelam di dalam kesedihan, di dalam keputusasaan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang bergabung dengan mereka. Nah, sekalian, memang Tuhan Yesus menata murid-murid ini harus berdua, ya. Mereka pergi melayani berdua, memberitakan Injil berdua. Jadi 2 orang ini bagaikan partner. Mungkin partner di dalam doa mereka, partner di dalam pelayanan, ya. 2 orang ini bercakap-cakap. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus bergabung bersama dengan mereka. Seperti seorang asing yang tiba-tiba bergabung dengan mereka. Saudara sekalian, kalau kita merenungkan, ini adalah peristiwa di antara kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, yang ada kurang lebih 40 hari antara kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus begitu singkat, hanya 40 hari. Dan Tuhan Yesus dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, dia mau berjalan bersama dengan kedua murid pulang ke Emmaus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertama-tama, apa yang ditanya oleh Tuhan Yesus? Pertama-tama adalah, apa yang kamu percakapkan? Apa yang kamu percakapkan? Ini juga boleh menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing, ya. Kita bisa saja punya partner doa, partner pelayanan, tetapi apa yang kita bicarakan? Apa yang kita diskusikan? Saudara sekalian yang kasih Tuhan, seringkali apa yang kita bicarakan di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini bukanlah
satu hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita perlu di samping berbicara dengan teman, kita juga perlu membaca firman supaya kita tahu kebenaran itu. Nah, saudara sekalian, kalau saya lihat Tuhan Yesus ini jalan bersama dengan mereka dari sore sampai tiba di Emmaus, kemudian tinggal bersama sesaat di rumah mereka sampai malam hari. Dengan kata lain, setengah hari Tuhan Yesus berikan waktunya untuk kedua murid ini. Saudara sekalian, dua murid ini kita boleh samakan dengan kebanyakan orang Kristen, ya. Mereka tahu banyak hal. Kalau saudara membaca ayat-ayat di sini, mereka tahu tentang semua peristiwa yang terjadi berkenaan dengan Tuhan Yesus. Ada banyak peristiwa yang terjadi berkenaan dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu mengapa Tuhan Yesus disalib, siapa yang menjadi lawan Tuhan Yesus, dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang mereka tidak tahu, satu hal yang penting tentang firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Nah, saudara sekalian, ada satu hal yang boleh kita renungkan, mengapa kedua murid ini kecewa, mengapa kedua murid ini menjadi sedih. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 21, ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi kita membaca ayat ini yang mengatakan bahwa mereka tahu apa yang terjadi. Mereka tahu secara politik, secara keagamaan apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Saudara sekalian dikasih Tuhan, mungkin kita pun adalah orang yang tahu banyak tentang pengetahuan, tentang situasi, tentang keadaan. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa dalam kehidupan kita mengalami satu masalah, pergumulan. Kadang-kadang ada pertanyaan yang kita tidak bisa jawab di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus datang menemani kedua murid ini, dan Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Saudara sekalian,
kita tahu bahwa kadang-kadang seorang guru seperti Tuhan Yesus bisa saja menegur, ya, menasehati atau memarahi murid. Ya. Kita bayangkan Tuhan Yesus sebagai seorang guru, dikenal sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, dan kedua murid ini boleh dikatakan tidak mengerti atau mata mereka belum dicelikan. Tuhan Yesus bisa saja dengan cara-cara yang frontal menegur mereka, memarahi mereka. Tetapi ternyata tidak, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberikan penjelasan firman Tuhan dengan begitu mudah diterima, sehingga mereka tidak merasa tersinggung. Pada zaman ini banyak orang, ya, termasuk orang Kristen, kalau diberi nasihat bisa tersinggung, ya, bisa tersinggung. Nah, saudara sekalian yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus, kalau kita belajar bagaimana dia berbicara kepada kedua murid ini, dia begitu lembut, penuh kasih, dan kedua murid ini dengan sepenuh hati menerima. Selama di dalam perjalanan, kita dapat bayangkan, kadang-kadang kita ibadah di tempat ini dengan duduk, dengan tenang, kita mendengar firman. Tapi Tuhan Yesus mengajar, bercakap-cakap dengan kedua murid selama di perjalanan, dengan berjalan kaki. Tuhan memanfaatkan waktu yang ada untuk memberitakan kebenaran firman. Saudara sekalian, dengan kata lain, kita melihat kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, pengertian Tuhan, untuk kita boleh memahami kebenaran. Kita rindu, saya rindu, kita juga memahami kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam. Ya. Saya pun masih belajar, saudara sekalian. Saya masih kuliah secara Zoom. Dan saya baru mengerti satu hal yang baru. Ya. Saya ambil mata kuliah konseling biblical. Di situ diajarkan antara ilmu psikologi dan konseling Alkitab ini tidak bisa dengan mudah disatukan. Ya. Dulu saya berpikir, wah, kalau orang ini belajar psikologi, pasti nantinya dengan mudah akan melayani secara konseling. Tetapi tidak mudah, karena falsafah dari ilmu psikologi itu berbeda dengan Alkitab. Apa falsafah daripada ilmu psikologi? Psikologi mengatakan manusia itu pada dasarnya baik, oke. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya baik. Seringkali kita mendengar perkataan, jadilah seperti dirimu sendiri dan sebagainya. Ada buku yang ditulis dengan judul I am okay, you are okay.
Tapi Alkitab mengatakan lain. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Yang perlu dipulihkan. Yang perlu diselamatkan. Jadi berbeda. Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Banyak psikiater dunia ataupun yang Kristen ya, pada waktu menerima pasien, mungkin pasien yang berbagai macam masalah, mengatakan bahwa oh kamu baik-baik saja dalam kondisi kamu ya. Tetapi sebetulnya kalau dia bisa menemukan kebenaran firman Tuhan, maka dia bisa mengatasi masalahnya dengan baik dan bisa menjadi orang yang sungguh dewasa di dalam Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata-kata dengan kedua murid menjelaskan tentang kitab suci, kita membayangkan selama perjalanan mungkin 1 jam atau lebih, Tuhan Yesus menjelaskan kitab suci yang adalah perjanjian lama. Tetapi pada waktu mereka merasa begitu antusias mendengar cerita daripada Tuhan Yesus, di dalam ayat ke-28, atau kita baca dulu ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjelaskan kitab suci, dan Tuhan Yesus tidak mau mereka mendengar dengan terpaksa. Tuhan Yesus ingin menguji apakah mereka rindu kepada kehadiran Dia atau tidak. Di dalam ayat 29, Tuhan Yesus mendengar jawaban daripada kedua murid ini. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia, tinggal bersama-sama dengan mereka. Dengan kata lain, saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada dua murid ini dengan baik, dengan jelas. Tetapi sekarang adalah giliran daripada dua murid ini. Apakah punya hati, punya kemauan, atau punya kerinduan untuk belajar dari Tuhan Yesus, untuk mengenal Tuhan Yesus? Dan ternyata dua murid ini rindu bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mengundang Tuhan Yesus singgah di rumahnya. Dan pada waktu mereka duduk bersama di meja dan makan bersama, maka terbukalah mata mereka. Mereka mengenal bahwa orang asing ini adalah Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam
pengikutan kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita jangan merasa diri kita sudah tahu, jangan merasa bahwa diri kita sudah lulus, tapi kita rindu belajar terus mengenal Tuhan Yesus, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan. Dan kemudian ketika kedua murid ini terbuka matanya, mata rohaninya terbuka, hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka ingin menceritakan kepada teman-teman, kepada murid-murid yang lain, apa yang mereka alami. Dan kemudian tengah malam itu mereka juga kembali ke Yerusalem. Kalau tadi perjalanan mereka pulang ke kampung adalah perjalanan menyongsong matahari terbenam, tetapi sekarang mereka kembali ke Yerusalem menyongsong fajar, matahari terbit, dengan semangat yang baru, dengan pengertian yang baru, dengan sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh memberkati kita. Mungkin pandemi ini telah membuat kita dibatasi ataupun dipersulit, ataupun kita merasa banyak masalah. Tetapi biarlah kita mau menyongsong fajar, kita mau mengenal kebenaran bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau ada saudara-saudara yang rindu bertanya tentang firman Tuhan, dengan senang hati saya akan menjelaskan. Kalau ada saudara yang mungkin tidak mengerti atau kurang paham akan firman Tuhan, saya dengan senang hati akan mencoba menjelaskan. Ya saudara sekalian, jarang ada jemaat yang bertanya, mencoba bertanya kepada saya. Pernah satu kali ada yang bertanya, tetapi dengan nada yang nyeleneh, ya. Ada seorang jemaat yang dulu pernah saya baptis. Dia bertanya, "Pak, kisah tentang Sakeus, pemungut cukai yang bertobat, dan dia mau menyerahkan uangnya 4 kali lipat dari apa yang dia ambil sebagai pemungut cukai." Ya, lalu apa pertanyaannya? Saya tidak pernah menduga pertanyaan orang ini, "Pak, apa betul Sakeus itu menyerahkan hartanya atau hanya ngomong saja?" Jadi dia tidak percaya Sakeus itu hanya ngomong saja tetapi tidak betul-betul menyerahkan hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya pikir orang ini mungkin hanya pintar ngomong saja tetapi tidak mau melakukan. Nah, saudara sekalian yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang sungguh dalam dan menjadi pegangan hidup kita ini harus kita renungkan senantiasa. Dan melewati segala tantangan dalam kehidupan, kita akan bertambah maju di dalam Tuhan. Kita akan bertambah kuat dan bertambah dewasa di dalam Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sebagai manusia yang terbatas, pikiran kami yang terbatas, kami seringkali seperti kedua murid yang tidak paham dan belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan, kami berdoa supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti kebenaran firman-Mu, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pada minggu depan, ibadah seperti biasa, jam 9 pagi. Pada minggu depan, ibadah akan disertai dengan perjamuan yang kudus. Yang melayani perjamuan adalah Bapak Nandang dan juga Bapak Yan. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh saya sendiri. Pada hari Rabu pagi jam 6 ada ibadah doa pagi melalui Zoom mulai jam 6 sampai jam 7 pagi. Linknya bisa saudara lihat di Warta Jemaat. Dan pada Jumat tanggal 25 nanti kita akan juga mengadakan ibadah doa malam. Selama sebulan sekali kita akan ada doa malam melalui Zoom jam 7 malam. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara bisa ikut di dalam ibadah doa malam bersama dengan keluarga, di mana kita juga bisa menyampaikan kesaksian mungkin ataupun berbagi pengalaman. Sekian pengumuman pada hari ini. Kita akan bersama memberikan persembahan. Nanti para kolektan bisa maju ke depan. Kita akan satukan hati berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami, boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kebutuhan kami, keluarga kami. Dan biarlah dengan uang sarana yang fana ini, kami boleh berbagi untuk pekerjaan Tuhan yang kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. And all I have in faith, and all I have in soul, so good. It's every breath that I am, the Holy Spirit, all the goodness of God. Why it's here, all the goodness of God. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah sejenak kita mau menyampaikan doa-doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah doa pengakuan kami secara pribadi.
Kami adalah murid Engkau. Kami adalah masih terus belajar di dalam proses menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin paham akan kebenaran. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam pergumulan hidup kami, tantangan hidup kami boleh mendapatkan jawaban melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat, baik yang hadir maupun yang ada di rumah. Kami berdoa supaya kami boleh mendapatkan perlindungan, kesehatan daripada Tuhan. Dan kami juga bukan hanya secara rohani, secara jasmani, tetapi dalam keseluruhan hidup kami boleh mempunyai kehidupan yang baik dan sehat, yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan minggu depan, kami akan bersama menerima perjamuan yang kudus untuk memperingati hari kematian dan kebangkitan. Kami berdoa supaya kami boleh mempersiapkan diri menerima perjamuan yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengetahui dan mengenal mereka, apa yang mereka alami, kelemahan tubuh yang mereka alami. Tuhan menjamah mereka, menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.